Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, pada video kali ini saya akan mengupas tentang ayat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat 37. Dan ini adalah pelajaran dari Siti Maryam, ya. Pelajaran dari seorang Siti Maryam. Beliau adalah dari keluarga Al-Imran, ya, keluarga Imran. Jadi teman-teman sekalian, sebelum menginjak ke pembahasan, saya ingin sedikit mengupas terlebih dahulu bahwa siapa ayah dan ibu Siti Maryam. Ibu dan ayahnya Siti Maryam adalah Imran dan ibunya adalah Hannah. Ya, ibunya adalah Hannah. Hannah binti Fakud. Nah, Hannah binti Fakud ini ketika hamil, ya, beliau nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam surat Al-Imran, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada di dalam rahimku. Maksudnya adalah jabang bayi yang ada di dalam perutnya Siti Hannah yang akan beliau wakafkan, muharraron, artinya dibebaskan dan diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni, maka terimalah. Harapannya yang lahir ke alam dunia adalah seorang bayi laki-laki. Ternyata lahirnya adalah seorang bayi perempuan. Kemudian bayi perempuan ini oleh Hannah diserahkan kepada Nabi Zakaria sebagai bentuk kesungguhannya menunaikan nazarnya. Karena Nabi Zakaria saat itu adalah sebagai ahli ibadah, seorang nabi, dan beliau bisa disebut ya ulamanya saat itu. Nah, Siti Maryam ini dirawat oleh Nabi Zakaria, ya, sejak kecil sering dibawa ke masjid. Kemudian karena memang Siti Maryam ini adalah bayi yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh ibunya, maka oleh Nabi Zakaria pun Siti Maryam ini disimpan di masjid, ya, disimpan di masjid. Dan Siti Maryam ini setiap harinya tidur, makan, semua kegiatan kesehariannya di masjid, di mihrabnya Siti Maryam. Jadi khusus untuk Siti Maryam, karena beliau adalah seorang perempuan, agar tidak bertemu dengan laki-laki lawan jenisnya. Nah, disinilah pelajaran bagi kita yang akan saya sampaikan, ya, pelajaran besar untuk kita agar kita merubah mindset kita tentang konsep rezeki yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran dengan sosok Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria, nah ini ya, suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ini ayat teman-teman bisa buka di Al-Imran ayat 37. Al-Imran ayat 37. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan rizqa, ya, rezeki. Nah, tafsirnya di sini teman-teman sekalian, yang disebut dengan rizqan, ya, ay kullama dakhala 'alaiha Zakaria hujrataha wa makana ibadatiha wajada indaha fakihatan wa ta'aman. Yang disebut dengan
rizqan di sini adalah fakihah. Fakihah itu adalah buah-buahan. Wa ta'aman dan berbagai macam makanan. Jadi di kamarnya Siti Maryam yang terdapat di masjid itu, yang biasa kita sebut dengan mihrab, itu Nabi Zakaria menemukan banyak sekali berbagai macam buah-buahan, ya, fakihah, dan berbagai macam makanan, berbagai jenis makanan yang enak-enak, ya. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, punya siapakah ini? Kata Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Semua itu, ya, buah-buahan, makanan adalah punya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan, unlimited. Nah, teman-teman sekalian, konsep rezeki yang ingin saya sampaikan melalui ayat ini dengan pelajaran dari kisah Siti Maryam, bahwa Siti Maryam seorang perempuan yang diwakafkan oleh ibunya, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih rezeki tanpa perhitungan, artinya unlimited, tanpa batas. Dan rezekinya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Nabi Zakaria tahu, Siti Maryam ini tidak pernah keluar dari rumah. Beliau selalu mengunci kamarnya, maksudnya bukan rumah, ya, masjid. Selalu mengunci kamarnya yang ada di dalam masjid dan tidak pernah mencari makanan. Akan tetapi di situ Nabi Zakaria menemukan sebuah keajaiban. Di dalam kamar Siti Maryam ada banyak sekali buah-buahan dan makanan. Ketika ditanya, dari siapakah ini? Apakah ini punya engkau? Tidak, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita ambil, teman-teman sekalian, ternyata rezeki itu walaupun tidak keluar kemana-mana, tetap Allah kasih. Tetap Allah kasih. Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Tetapi ketika ada yang mengatakan, kenapa saya sudah berusaha keras? Kenapa saya sudah bekerja dengan banyak waktu, ya, berangkat gelap, pulang gelap, berangkat subuh, pulang jam 10 malam, ya, berangkat gelap, pulang gelap, tapi rezekinya tetap segitu-segitu saja. Nah, rezeki sudah Allah atur, tetapi ada orang yang mengatakan, kok rezeki saya seperti ini? Pertanyaannya, barangkali hidupmu tidak teratur. Kan Allah sudah mengatur kehidupan kita, bahwa ada 5 waktu yang Allah siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Maghrib, Isya, subuh, asar, ya kan? Zuhur, itu sudah Allah atur. Barangkali di antara 5 waktu yang tadi saya sebutkan, kita tidak mau diatur oleh Allah. Maghribnya masih di jalan, Isyanya kecapean, subuhnya kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar juga sama, lelah, sedang ada di perjalanan. Sahabat-sahabat sekalian, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu saja sisa-sisa waktu kita bekerja. Padahal kalau kita balik, ya, kalau kita balik, kita ganti bahwa pekerjaan kita, bekerjanya kita adalah sisa waktu ibadah kita, maka disitulah akan Allah bukakan pintu rezeki yang tanpa batas, bighairi hisab, unlimited, seperti yang terjadi kepada Siti Maryam ketika itu. Seorang Maryam kecil,
Seorang gadis tidak bisa apa-apa. Bayangkan masih kecil di masjid, boro-boro mencari rezeki, ya, boro-boro mencari kerja, nggak bisa apa-apa. Tapi dengan kasih sayangnya Allah, Siti Maryam, Allah kasih rezeki. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa rezeki itu benar-benar sudah diatur oleh Allah. Hanya kitanya hidupnya tidak teratur. Akhirnya rezeki itu jadi berantakan. Tidak beraturan. Yang tadinya sudah diatur tetapi akhirnya berantakan, tidak beraturan. Karena hidup kita tidak teratur. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa kehidupan yang paling normal adalah di bulan Ramadan. Coba teman-teman rasakan di bulan Ramadan. Nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maghrib, ya kan? Kita buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah. Sholat isya berjamaah. Kemudian baca Quran, tadarus. Dengan target 30 juz khatam dalam 1 bulan. Kemudian siangnya berpuasa. Sebelum itu juga kita sahur jam 3 sudah bangun. Ya kan, dipaksa untuk sahur, tahajud dulu, sholat subuh berjamaah, ngaji Quran lagi. Ya, kemudian duha, berangkat kerja. Sisa-sisa waktu dari ibadah kita. Tetapi apa yang Anda rasakan? Di bulan Ramadan itu, begitu berlimpahnya rezeki kita. Orang jualan apa aja laku di bulan Ramadan. Inilah bukti bahwa hidup normal itu ya seperti bulan Ramadan. Maka jadikan setiap bulan itu seperti bulan Ramadan. Kembali kepada kisah Nabi Siti Maryam yang Allah kasih rezeki tanpa hisab, ya, tanpa batas. Kenapa bisa begitu? Karena Siti Maryam sudah diwakafkan oleh ibunya untuk Allah. Lantas, apakah kita bisa seperti Siti Maryam? Kalau mau bisa saja mewakafkan diri kita untuk Allah. Artinya tidak ada pekerjaan yang lain kecuali hanya untuk Allah. Bekerjanya untuk Allah. Berumah tangganya untuk Allah. Mencintai istri karena Allah. Mencintai anak-anak karena Allah. Menyayangi dan mengasihi anak yatim karena Allah. Bukan karena pencitraan. Bekerja karena Allah. Karena bekerjanya karena Allah, berarti ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah. Bukan karena ingin digaji oleh bosnya. Bukan menjilat bosnya agar dia ya suka sama dia. Begitupun dengan rezeki kita. Ya, maka disitulah teman-teman sekalian akan dibukakan pintu rezeki dari langit, dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Hanya saja kita selalu tergoda dengan kehidupan dunia. Maka disitulah konsep rezeki, ya teman-teman. Ini harus dipahami bahwa kita nih kalau tidak cinta dunia, dunia nyamperin. Tapi kalau kita mencintai dunia, maka kita jadi budaknya dunia. Boro-boro dapat rezeki, boro-boro dapat harta, boro-boro dapat uang, yang ada malah boncos, ya, capek sendiri, ibadah enggak, rezeki pun enggak dapat. Oleh karenanya, kejarlah akhirat, dunia akan kau dapat. Kalau engkau mengejar dunia, akhirat, dunia belum kau dapat, akhirat apalagi. Oke teman-teman, ini bagian dari tausiah barangkali, ya, khususnya untuk diri saya pribadi, dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini, yang menonton video ini. Semoga kisah Siti Maryam menjadi inspirasi bagi kita. Ya, jadikan setiap ayat demi ayat dari Al-Quran pelajaran bagi kita. Semoga rezeki kita semakin bertambah, ya, makin berkah dengan mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.